Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti yang sudah kalian lihat di judul dan thumbnail, di sini Mimin akan membahas part 2 dari anime yang berjudul Tenku Simpan. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita ke part 2-nya. Di sini pria bertopeng ini meminta kejelasan kenapa wanita di depannya ini jangan dibunuh. Sistemnya ini mengatakan kalau malaikat seperti dirinya tidak perlu mengusik sosok yang mendekati dewa. Karena dunia ini fasilitas untuk menciptakan dewa. Di sini wanita ini memperkenalkan dirinya. Dia bernama Kwon Shinzaki. Sementara di tempat lain, di saat Yuri sedang berjaga, pria bertopeng datang. Dia hanya mengantarkan makanan. Mungkin ini adalah bekal yang sudah disiapkan di dunia ini. Mereka juga mendapatkan senjata baru, yaitu sebuah pisau. Dan mungkin itu akan menjadi senjata untuk Mayuko. Di saat Yuri tidur, Rika tiba-tiba nelpon. Dan yang mengangkat telepon itu adalah Mayuko. Di sini Rika merasa bersalah karena kemarin malam dia sempat meminta Yuri untuk membunuh Mayuko. Dia meminta maaf, dia akan mempercayai Mayuko dan berbagi informasi dengannya. Tapi di atas gedung Koki bertopeng sedang memperhatikan Mayuko. Dia sangat senang mungkin Mayuko akan menjadi bahan di dalam masakannya. Nah, kembali lagi ke Rika. Sebelum menutup telepon ini, dia mengandalkan Mayuko untuk menjaga adiknya Yuri. Mayuko sedikit senang mendapatkan kepercayaan dari kakak Yuri. Sementara di tempat lain, Kwon yang sendirian mengajak pria bertopeng ini untuk membentuk tim. Tapi tentu saja pria bertopeng ini tidak bisa karena dia sudah punya tugas di sini. Tapi mungkin Kwon bisa mencari rekan sendiri. Pria bertopeng ini ingat dengan Yuri dan Mayuko. Pria bertopeng ini akan mempertemukan Kwon dengan mereka. Di tempat lain terlihat Mayuko sangat senang. Dari kecil dia merasa tidak diinginkan di lingkungannya. Tapi di dunia ini dia merasa bahagia karena telah bertemu dengan Yuri yang benar-benar menganggapnya manusia. Tapi di saat Mayuko sedang melamun ini, tiba-tiba dia ditarik oleh Koki bertopeng. Dia sangat senang Mayuko akan menjadi bahan makanannya. Untuk bertahan hidup, Mayuko mengatakan kalau dia akan bunuh diri. Karena manusia bertopeng tak bisa membunuh manusia yang ingin bunuh diri. Tapi Mayuko salah, sistem topeng Koki ini rusak. Jadi dia tak terpengaruh. Dia akan melakukan apapun sesuai kehendaknya. Di sini Mayuko sedikit takut saat Koki topeng ini melemparkan kepala ke arahnya. Tubuhnya jadi kaku. Tapi untung saja Yuri langsung datang dan menembak Koki ini dengan cara bergelantungan. Nah, di saat mereka berdua ini mencari rekan, Yuri melihat pengumuman di dinding. Ini agak mencurigakan, tapi ini adalah kesempatan untuk mendapatkan sekutu. Mereka berdua pun segera pergi ke gedung hitam dengan petunjuk ini. Tapi saat sampai di sana, ternyata itu adalah jebakan dari lelaki jahat. Mereka menyentuh Yuri dan membekap Mayuko. Di sini ternyata mereka berencana untuk menjadikan Yuri sebagai bahan percobaan untuk menggunakan topeng gila ini. Tapi tidak berapa lama topeng pembalap datang. Dia menghajar siapapun yang dia lihat. Termasuk Yuri yang sulit menggerakkan tubuhnya karena habis disetrum. Melihat topeng pembalap ini sangat kuat, Mayuko menggunakan topeng yang dia ambil dari Koki topeng sebelumnya. Dia menjadi gila. Yuri sebenarnya ingin menembak Mayuko, tapi dia membatalkan niatnya. Dia meminta Mayuko untuk membunuhnya dengan cara yang tidak sakit. Tapi ternyata target Mayuko adalah manusia bertopeng ini. Dan di sini juga topeng Mayuko pecah karena pukulan topeng pembalap. Di sini Mayuko meminta Yuri untuk jangan khawatir karena topeng Koki tadi sistemnya rusak dan masih bisa mempertahankan kehendaknya. Kekuatannya sekarang benar-benar seperti monster. Yuri juga ikut membantu mengalahkan topeng pembalap ini. Tapi tidak berapa lama seorang kakek tua datang. Dia terdampar di dunia ini. Dia juga mengatakan kalau dia harus membunuh calon dewa. Dia mempunyai kisah yang sedih. Dia sempat mempunyai 4 sekutu lainnya. Tapi saat itu mereka bertemu dengan seseorang yang bisa mengendalikan manusia bertopeng. Samurai bertopeng ini membunuh keempat sekutunya. Dan dia ingin sekali balas dendam. Tapi di sini dia salah sangka. Dia kira Yuri adalah calon dewa. Dan ternyata juga pria bertopeng dan Kwon berada di dekat mereka. Mereka datang ke tempat ini karena petunjuk yang mereka temukan sebelumnya. Yuri, Mayuko, dan kakek tua ini segera pergi menemui pria yang bisa mengendalikan manusia bertopeng. Di sini Mayuko langsung diserang gadis samurai yang bernama Ain ini. Sementara Yuri bersembunyi di suatu tempat. Di dalam perkelahian ini, Pak Tanabe mengalami luka parah. Di sini juga tidak hanya ada satu topeng. Di saat satu topeng lagi datang, Yuri langsung saja menembakinya.
Satu topeng telah mati, sementara satu topeng lagi terlihat kelelahan setelah melawan Mayuko. Sementara profesor ini sangat takut kalau dia akan kalah. Dia tak ingin nasibnya seperti dunia lain sebelumnya. Dia yakin kalau di dunia ini manusia superhero akan diperlakukan dengan baik. Di sini profesor ini ingin menembaki mereka, tapi Yuri tak akan membiarkan itu terjadi. Dia tak ingin profesor ini lepas dan membunuh banyak orang lagi. Nah, di sini Kwon sangat khawatir. Dia bingung apa yang harus mereka lakukan. Pak Topeng ini memberikan pencerahan kepada Kwon. Kalau dia tak bisa mengandalkan orang lain di dunia ini, dia harus bertahan sendiri. Nah, di sini Kwon mempunyai ide. Dia akan melakukan sesuatu. Dia menggunakan kekuatannya. Dia akan melakukan tembakan peringatan dengan ponselnya. Bangunan yang paling tinggi langsung mengeluarkan cahaya, dan bangunan yang lain pun runtuh. Tapi profesor ini salah sangka. Dia kira Yuri yang melakukan ini. Mungkin ini kesempatan bagus. Yuri berakting kalau dialah yang melakukan itu. Dia mengaku kalau dia lebih kuat dari profesor ini. Kekuatannya hampir mendekati dewa. Profesor ini pun langsung bersujud dan meminta pengampunan kepada Yuri. Wah, akting Yuri benar-benar mantap. Di sini Yuri akan memanfaatkan profesor ini kalau dia bersedia merawat Pak Tanabe. Dan ternyata kekuatan yang dikeluarkan Kwon adalah Raligun. Kekuatan itu benar-benar jarang dimiliki oleh calon dewa. Tidak hanya itu, Kwon juga bisa mengendalikan pemakai topeng kalau dia memiliki panjang gelombang yang sama dengan pemilik topeng itu. Di tempat lain, Rika, kakak Yuri, mempunyai sekutu baru yang bisa mengendalikan topeng juga. Dia juga calon dewa. Dia mendapatkan kekuatan itu saat dia memakai topeng tanpa mulut yang terletak di depan apartemennya di dunia lain. Mendengar cerita pria ini, Rika yang penasaran bertanya apa yang dimaksud dengan calon dewa yang sempurna. Tapi pria ini juga tidak cukup tahu dengan pertanyaan Rika ini. Di sini Rika memberitahu sekutu barunya kepada Yuri. Sekutu ini bernama Yoshida. Di sini Mayuko berpikir kalau Yuri dan kakaknya benar-benar berusaha melakukan sesuatu di dunia ini. Sementara dia hanya melindungi Yuri demi dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba Mayuko mengalami error. Seorang gadis dengan topeng yang mirip dirinya menghampiri Mayuko. Tapi untung saja Yuri datang membangunkan Mayuko. Mungkin tadi hanya mimpi baginya. Yuri mendapat kabar dari kakaknya. Mereka mungkin akan menemui Yoshida untuk bergabung. Yuri juga ingin menemui kakaknya dan bergabung bersama mereka. Tapi mereka juga tak bisa meninggalkan Pak Tanabe di sini. Dia hanya berharap kalau profesor ini bisa merawat Pak Tanabe dengan benar. Yuri dan Mayuko pun meninggalkan Pak Tanabe dan profesor. Mereka menyeberangi jembatan gantung ini. Tapi sepertinya ada yang aneh dengan Mayuko ini. Dia sering melihat gadis yang sama dengannya menggunakan topeng. Tapi dia tetap memaksakan dirinya untuk tetap bersama Yuri. Sekarang mereka tiba di gedung perpustakaan. Terlihat di sana ada seorang pria bertopeng yang telah selesai menghajar manusia normal. Mayuko langsung siap menghajar pria ini. Tapi kekuatan yang dia miliki benar-benar tidak seperti biasanya. Dia terjatuh karena serangan pria bertopeng ini. Dan tidak berapa lama penembak runduk menyelamatkan Mayuko dan Yuri. Dia menembaki kepala pria bertopeng ini. Tapi Yuri dan Mayuko tak bisa tenang. Mereka merasa musuh mereka ini semakin rumit karena penembak runduk ini masih hidup. Dan penembak runduk ini juga tak bisa mengejar Yuri dan Mayuko karena dia pikir mereka masih punya granat. Selang beberapa waktu, Pak Topeng dan Kwon duduk di perpustakaan ini. Pak Topeng membicarakan ingatan dia yang sebelumnya. Setelah menggunakan topeng, dia mematuhi perintah topeng ini. Dan saat dia berjalan ke atap, dia bertemu dengan seorang pria. Ya, kemungkinan dia adalah kakak Yuri. Mereka bertarung di sini. Dan Pak Topeng ini juga merasa kalau dulunya dia dan kakak Yuri adalah teman. Mendengar cerita ini membuat Kwon sedih. Dan kenapa Pak Topeng harus menggunakan topeng ini? Sedikit ingatan lagi. Ternyata dulunya dia dipaksa oleh dua orang bertopeng untuk menggunakan topeng ini. Dan kita kembali lagi ke Yuri dan Mayuko. Mereka sangat bersemangat untuk menemui Rika. Tapi tiba-tiba saja Mayuko terjatuh dan tubuhnya sulit untuk digerakkan. Mungkin efek topeng yang dia gunakan sebelumnya. Yuri merasa bersalah karena dia tak menyadari apa yang terjadi kepada Mayuko. Di sini Mayuko berpikir dia tidak akan mematuhi perintah topeng ini. Mungkin dia akan bunuh diri sebelum dia tidak sadarkan diri. Tapi tentu saja Yuri tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan mungkin mereka bisa mencari jalan keluarnya.
Tapi Mayuko tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri. Nah, tidak berapa lama wanita bertopeng datang. Dia tidak menyerang tetapi dia memberikan solusi. Dia mengatakan kalau Mayuko mengalami hibernasi. Itu adalah perintah akhir saat berbagai perintah gagal. Dan mungkin Mayuko hanya mempunyai waktu 2 jam untuk hidup. Wanita ini memberikan informasi yang diperlukan oleh Yuri, yaitu hanya calon dewa yang bisa menyelamatkan Mayuko. Dan satu-satunya cara Yuri harus menjadi calon dewa. Dan untuk menjadi calon dewa, Yuri harus menggunakan topeng tanpa mulut. Tapi jika Yuri menjadi calon dewa, dia harus bertarung sengit untuk menjadi dewa yang sempurna. Yuri tak sungkan untuk melakukan itu untuk Mayuko. Dia pun segera pergi ke tempat topeng itu berada. Tapi di saat itu juga Kwon dan Pak Topeng datang. Kwon akan membantu Mayuko untuk menghilangkan hibernasinya. Dan untung rencana ini berhasil. Sementara Yuri sendiri masih berusaha untuk menemukan topeng itu. Tapi dia juga dikejar oleh pria bertopeng. Yuri mempercepat langkahnya, tapi nasib Yuri, dia malah berhasil ditangkap pria bertopeng ini. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 2 dari anime berjudul Tenku Simpan. Bagaimanakah nasib Yuri selanjutnya? Apakah dia berhasil melepaskan dirinya? Kita lanjut di part 3 berikutnya ya. Bye bye.